Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, dan saya berterima kasih untuk kemurahan Tuhan yang diberi hari ini membawakan firman Tuhan, dan judul kita hari ini adalah totalitas tanpa batas. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Laki-laki yang membacakan ayat 23 dan perempuan membaca ayat 24. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Amin. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mempelajari bersama apa sih konteks dari kitab Kolose ini. Nah, kita bisa membaca bersama bahwa kitab Kolose ini adalah salah satu dari surat yang ditulis Paulus pada saat dia di dalam penjara. Nah, bulan ini kita membahas tentang keluarga, begitu juga di dalam Kolose ini. Tetapi pada malam hari ini kita akan berfokus bagaimana menjadi seorang hamba. Definisi seorang hamba adalah institusi yang mapan pada zaman Paulus. Ada 60 juta orang di Kaisar Romawi, dan banyak diantaranya mereka adalah orang-orang terdidik. Jadi pada zaman itu budak-budak yang bekerja pada orang Romawi itu adalah orang-orang terdidik. Nah, tugas mereka apa? Tugas mereka adalah membantu pekerjaan tuannya mengurus dan mendisiplin anak. Terbayang bagaimana seorang yang berpendidikan tinggi menjadi seorang budak. Udah capek-capek nih S1, capek-capek S2, di rumah ngurus anak. Capek-capek S1, tiba-tiba hanya menjadi full timer gereja. Capek-capek S1 tapi pekerjaannya hanya ini aja, kata kebanyakan orang. Tetapi kita lihat bersama bahwa dulunya orang-orang terdidik juga adalah budak. Lanjut. Nah, budak. Seringkali budak atau pekerja, kalau bisa kita bilang saat ini, adalah untuk mendapatkan gaji. Kita bekerja untuk mendapatkan gaji. Kita berusaha berjualan, berusaha untuk mendapatkan gaji, untuk mencukupi kebutuhan. Tetapi pada hari ini sesuai tema kita, apa sih itu totalitas? Totalitas tanpa batas. Sebelumnya kita akan memahami bersama apa makna totalitas dan bagaimana cara mengetahui apakah kita dalam pekerjaan kita sudah totalitas, apakah kita sudah dalam perkuliahan kita sudah totalitas, apakah kita sudah dalam pelayanan kita sudah totalitas. Mari kita membahas bersama. Saya mencari di Google makna totalitas, dan saya dapatkan adalah totalitas adalah seluruh kemampuan sesuatu yang terbaik dalam diri seseorang. Kita tahu potensi kita apa, kita tahu bagaimana berusaha sebaik mungkin. Kita adalah orang yang paling mengenal diri kita. Gak mungkin orang di luar sana tahu kamu bisanya ini, kamu bisanya ini. Kita pasti mengenal diri kita. Gak mungkin orang yang di luar sana lebih mengenal kita. Pastinya kita lebih mengenal diri kita. Nah, cara mengetahui apakah kita sudah totalitas dalam pekerjaan kita yang tadi kita bahas, atau pelayanan kita, atau perkuliahan kita. Poin yang pertama adalah di saat kita melakukan kegiatan, kita melakukannya dengan sukacita. Ketika kita dikasih tugas, ketika kita dikasih pelayanan, atau ketika kita dikasih pekerjaan oleh bos, oleh pendeta, atau oleh teman, kita melakukannya dengan sukacita, bukan tugas lagi, atau pelayanan lagi, aku terus. Tetapi poin yang pertama ini mengingatkan kita bahwa apabila kita sudah totalitas mengerjakan sesuatu, kita bersukacita dalam melakukannya. Kita senang dalam melakukannya. Mungkin kita udah capek nih pulang kuliah kita sudah capek, tetapi harus latihan di hari Jumat. Kita udah capek, seharusnya kita istirahat, tapi kita harus latihan, harus membayar harga. Dalam mengikut Tuhan itu kita harus bayar harga. Gak ada yang ikut Tuhan itu enak-enakan, gak ada yang ikut Tuhan itu tidur-tiduran, gak ada. Tetapi kita semua dilatih untuk membayar harga.
Langkah kedua yaitu cara mengetahui apakah kita sudah totalitas, yaitu tidak mengeluh seperti penjelasan tadi. Dan yang ketiga itu apakah kita sudah totalitas atau tidak, kita tidak berpura-pura dalam melakukannya. Beberapa hari ini Om Hen sering mengingatkan kita bagaimana contoh seorang pelayan Tuhan yang ketika tidak diawasi sibuk melakukan kegiatan yang seperti bermain handphone, seperti membaca koran dan yang lainnya. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu kita tidak pura-pura. Hal yang serupa tertulis juga di Efesus 6 ayat 6 sampai 7. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jangan di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan bukan manusia. Ayat 8 yang terakhir, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tadi kita mengatakan bahwa kita bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi di ayat ini kita dituntut untuk bekerja untuk Tuhan. Kita mengubah mindset kita yang tadinya awalnya uang, yang tadi awalnya untuk menyenangkan hati gembala, yang tadi awalnya kita menyenangkan hati orang. Tetapi mindset kita malam hari ini kita mau sama-sama berubah. Tuhan tolong kami merubah mindset kami. Kami mau melayani Tuhan melalui pekerjaan kami. Kami mau melayani Tuhan melalui tugas-tugas kami. Kami mau melayani Tuhan melalui pelayanan kami. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Kita bisa melayani sesama, tidak harus di gereja, tidak harus terlihat di mimbar, tidak harus terlihat di depan banyak orang. Kita bisa melayani sesama, mendengarkan cerita, contohnya membantu dengan sukarela. Karena kita tahu kita melayani Tuhan. Dan kita tahu upah yang kita dapat itu bukan tentang uang lagi. Bukan tentang nama lagi, tapi tentang untuk menyenangkan Tuhan. Nah, sesuai tadi, apa sih pekerjaan kita hari ini? Nah, di sini terpapar banyak sekali jenis pekerjaan. Apabila pekerjaan Bapak Ibu belum termasuk di sini, ini adalah sebagian kecil dari pekerjaan. Lihatlah, Bapak Ibu Saudara, ada sebagai dokter, ini ada sebagai perawat, ada ini yang ada pemasak, koki. Nah, ini banyak jenisnya. Mereka bekerja untuk mencari uang. Mereka sekolah tinggi-tinggi untuk mencari uang. Apakah mereka bisa dengan pekerjaan mereka melayani Tuhan? Tentu. Seorang dokter melayani. Ketika mengoperasi pasien, dapat duit, dapat. Tetapi ketika dia memberi yang terbaik, Tuhan tolong aku mau operasi orang ini sangat tidak mungkin untuk menolong ini, susah, Tuhan tolong. Dia kasih yang terbaik, aturannya dia istirahat, tapi dia memilih untuk mengoperasi orang. Dia menolong orang, dia melayani Tuhan dan dapat gaji plus kan. Yang penting adalah tentang hati, diubah di hatinya. Karena orang gak ada yang tahu tentang hati. Kalau kata buku yang saya baca, rambut boleh sama hitam, tetapi isi kepala siapa yang tahu. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana pikiran, hati, apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Yang tadi kita bahas hati, segenap hati. Banyak di dalam Alkitab mengatakan segenap hati, segenap hati. Contohnya seperti tertulis di Ulangan 6 ayat 5 dan Matius 22 terpapar di depan bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah tulisan Musa untuk bangsa Israel pada saat itu. Kasihlah Tuhan dengan segenap. Segenap artinya seluruh. Enggak setengah-setengah, enggak setengah-setengah mengikut Tuhan, enggak setengah-setengah mengasihi Tuhan, tapi seluruh yang dia punya, seluruh kekuatan yang dia bisa, seluruhnya dia kasih untuk Tuhan. Melayani Tuhan dengan segenap hati. Mudah? Tentu tidak. Harus mindset dan hatinya oke, aku melayani untuk Tuhan. Kembali lagi. Seringkali kita jatuh bangun tentang hati kita dalam melayani Tuhan. Dan itu gak mudah. Itu persoalan kita seumur hidup untuk membereskan hati kita dalam menggiring Tuhan. Nah, Mazmur 86 ayat 12, di sini adalah tulisan Musa. Musa kita tahu seorang hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah.
berkata seperti ini, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Memuliakan Tuhan selama-lamanya. Segenap hati lagi dibahas. Dari sekian banyak yang segenap hati apabila Bapak Ibu Saudara mencarinya di Alkitab banyak sekali. Tetapi hari ini kita akan mempelajari 2. Dan tokoh yang melayani Tuhan dengan segenap hati itu kita ambil 2 contoh, yaitu Daud dan Paulus. Daud mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Paulus latar belakang dari orang yang sangat kejam, sangat jahat, sangat sadis. Tetapi dia melayani Tuhan dengan totalitas. Ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Paulus, dia meninggalkan semua kemewahannya, dia meninggalkan semua keamanannya untuk ini loh Tuhan itu ini. Dia mau melayani orang-orang, dia mau melepaskan segala kemewahannya untuk melayani orang. Bahkan untuk nyawanya pun dia sudah tidak berhak. Seringkali dia hampir kehilangan nyawanya saat melayani Tuhan. Setelah kata segenap hati, kita akan mengupas apa sih upah seperti apa. Kalau upah di dunia adalah tentang uang. Tetapi yang kita bahas hari ini, apa sih yang kita dapat kalau kita totalitas di dalam Tuhan. Upah yang dimaksud adalah kekekalan. Tidak ada yang bisa menceritakan bagaimana kekekalan itu. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang dapat memberi upah yang sejati bagi setiap kita. Matius mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ketika kita sudah totalitas tetapi ada orang yang mencibir mengatakan itu hal biasa, sok cari muka dan yang lainnya, apakah mudah kita mengasihi dia? Tentu tidak. Pasti kita makan hati. Biar aja lah. Biar aja aku melakukan kayak dia, kalau dia bisa aku juga bisa. Kita membandingkan diri orang yang tidak kenal Tuhan dengan diri kita. Ingat, kita adalah orang yang mengenal Tuhan dan kita harus bekerja dengan beda dengan orang yang tidak di luar Tuhan. Kita harus membuktikan bahwa oke, ketika orang gak ada yang melihat aku mau sungguh-sungguh. Ketika orang gak ada yang memandang aku, Tuhan memandangku dari surga. Aku tidak mengharapkan gaji ketika aku lembur. Aku tidak mengharapkan apapun ketika aku lelah. Karena aku tahu seluruh kehidupanku Tuhan yang memperhitungkan. Tidak kasat mata, tapi upahmu besar di sorga. Lukas juga mengatakan, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi. Ini menceritakan bagaimana dulu nabi-nabi melayani Tuhan tetapi mendapat perlakuan yang tidak benar. Mendapat perlakuan yang tidak diinginkan. Tetapi Lukas mengingatkan bahwa bersukacitalah, ayo semangat, upahmu besar di sorga. Tidak kelihatan tetapi besar di sorga. Masalah apa yang sering kita alami dalam pelayanan kita? Yang tadi sedikit dibahas tentang disalah mengerti, dituntut lebih ini dan itu, udah dikerjai juga masih salah, dianggap salah. Lelah sekali, bahkan banyak orang yang saat ini sedang frustasi. Dengan tugasnya, dengan pekerjaannya sudah tidak mampu diambang ketidakmampuannya tapi tetap dituntut. Hei, ayo kerja, ayo, hampir frustasi. Bahkan kita mau teriak pun tidak bisa karena saking lelahnya sekarang. Karena apa? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bos yang tidak menghargai pekerjanya, kita yang memaksakan diri kita untuk melakukan hal yang lebih, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita menuntut, kita harus begini, harus begitu, harus begini, begitu. Ya, kita memang pekerja, tetapi kita harus ingat bahwa kita juga harus melayani Tuhan melalui pekerjaan kita. Apakah ketika kita stres, ketika bos marah-marah kita tertekan, kita dapat memuliakan Tuhan? Tentu tidak. Ketika seseorang di dalam tekanan, dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Apa yang dapat kita ambil di hari ini? Dari tekanan dan masalah membuktikan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ketika gak ada orang yang ngerti kita, Tuhan ngerti kok. Ketika kita dalam tekanan, Tuhan ada. Tapi memang fisiknya yang tidak ada, tapi dia Allah yang maha hadir, dia yang maha menenangkan kita, dia yang memampukan kita. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara sedang mengalami tekanan seperti ini, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita sudah tidak totalitas lagi dalam melayani Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Semua yang baru Tuhan berikan di saat apa? Di saat kita datang sama Tuhan. Ketika kita datang sama manusia, oh iya,
Mundur aja udah, kamu capek. Oh ya memang kayak gitu sih dia. Memang kayak gitu, gak pernah berubah itu. Memang kayak gitu. Udah maklumilah. Banyak sekali kita menangkap kata-kata yang seperti itu. Bahkan di perkuliahan juga memang Pak dosen itu memang kayak gitu. Udahlah maklumi aja lah. Kayak gitu. Selalu kita memaklumi hal-hal yang seperti itu. Tetapi hal itu tidak membuat kita bersuka cita lagi dalam mengerjakan tugas, dengan pelayanan tidak bersuka cita lagi. Karena apa? Karena kita diharapkan memaklumi tekanan itu. Tetapi saat kita datang kepada Tuhan, kita akan mengerti mengapa kita tertekan. Tuhan melihat ada potensi besar di dalam diri kita. Tuhan ingin kita dapat dipercaya ketika kita dalam tekanan, apakah kita stay di tempat atau malah mundur. Dalam tekanan, udahlah aku capek, aku mundur aja, aku capek. Semua orang capek, benar. Capek, istirahat Bapak Ibu Saudara. Istirahatlah, tidak ada yang melarang istirahat. Tapi jangan pernah mundur, karena suatu anugerah yang Tuhan berikan ketika kita dapat melayani. Suatu anugerah, banyak orang di luar sana bisa bernyanyi, banyak orang di luar sana bisa bermain musik, banyak orang di luar sana bisa melayani. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka mau? Tentu tidak. Jadi jika kita saat ini tidak bisa melayani apapun itu, baik di atas mimbar, di bawah mimbar, bersyukurlah. Bersyukurlah dan tetaplah setia. Karena apa? Karena di saat kita setia dalam perkara kecil, Tuhan mengatakan akan mempercayakan perkara besar. Bagaimana kita dapat dipercaya ketika uang 100.000 dikasih, tetapi besoknya udah gak nampak, gak bisa diolah jadi apa-apa. Apakah Mama akan memberikan uang 1 juta, padahal yang kecil aja kamu hanya menghabiskan dalam 1 hari, apalagi 1 juta. Tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi orang tua akan bangga, akan senang melihat anaknya 100.000 dikasih. Tetapi tahan sampai 1 minggu. Bahkan masih disimpan untuk apa? Untuk tabungan. Jadi mamanya berpikir, oh ketika 1 juta dikasih mungkin anakku akan menabung atau membuat sesuatu yang baru. Karena apa? Bisa dipercaya. Apalagi Tuhan. Dalam Lukas 6 mengatakan seperti ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Apa yang saat ini sedang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara? Pekerjaankah? Perkuliahankah? Pelayanan? Atau keluarga? Apa yang sedang Tuhan percayakan? Saya tidak tahu. Saya sedang dipercayakan Tuhan untuk melayani di tempat ini. Seringkali up and down. Namanya juga manusia. Pelayan pun manusia Bapak Ibu. Hamba Tuhan juga manusia. Tetapi apakah kita harus menyerah di tengah jalan ketika tekanannya udah tidak kita mampu? Tentu tidak. Karena Tuhan sudah menjadi manusia dan mencontohkan bahwa dia gak pernah menyerah untuk kita. Dia gak pernah menyerah dalam membuktikan setia menggiring Tuhan, setia menggiring Tuhan. Seperti Paulus, dia tetap setia menggiring Tuhan meski dalam tekanan, meski dalam siksaan, kelaparan, kekurangan, tetap melayani Tuhan. Cross check diri kita, apa ya Tuhan telah Tuhan percayakan. Hari-hari ini aku sudah mulai di titik jenuh Tuhan, titik jenuh dalam perkuliahanku, dalam pekerjaanku, dalam keluargaku. Aku udah jenuh dengan semua ini. Sepertinya tidak ada harapan untuk ini Tuhan. Kayaknya aku mundur aja Tuhan, udah gak sanggup aku lagi ini Tuhan. Apa yang aku perbuat? Jika pilihannya adalah mundur, ketahuilah tidak pernah ada dalam cerita Alkitab untuk mundur. Coba lihat cerita-cerita, ada nggak? Mundur. Tidak. Ketika berperang pun Tuhan katakan maju. Ketika melayani Tuhan katakan maju. Nggak ada kata mundur. Jadi ketika kita memilih untuk mundur, bisa dipastikan itu bukan dari Tuhan. Tetapi majulah pelan-pelan untuk Tuhan. Karena kembali lagi di saat kita bertahan, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih yang tidak pernah kita kira, yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan akan percayakan kepada kita karena kita sudah bertahan di titik awal. Next akan ada masalah lagi, tentu di dalam kita masih hidup akan ada masalah baru, orang-orang baru, cerita-cerita baru, dan masalah yang unik yang gak pernah kita pikirkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kembali lagi, bertahanlah. Lanjut. Kesimpulan dari khotbah kita hari ini yang cukup praktis yang bisa kita terapkan tetapi sulit dilakukan. Benar atau benar?
Sangat mudah untuk mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, harus rendah hati, harus totalitas. Tetapi sangat sulit di saat kita diperhadapkan langsung dengan masalah, sangat sulit. Tetapi inilah gunanya kita saling mengingatkan satu sama lain. Ketika saya mulai lemah, Gaby mengingatkan, yuk Ruth semangat, kemarin kamu loh baru bilang totalitas. Oh iya, aku harus totalitas dalam mengikuti Tuhan. Aku tahu hidupku gak akan selamanya dalam tekanan. Mazmur mengatakan umur manusia 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Dan itu disertai dengan sakit-sakitan. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kita sekarang hidup, melayani, bertahanlah. Bertahanlah Bapak Ibu Saudara, katakan pada diriku, yuk bertahan, gak apa-apa, aku melayani Tuhan, menggiring Tuhan selagi aku bisa. Nangis, Paulus juga nangis, Tuhan juga nangis, bahkan dia pencipta tapi dia nangis. Apakah kita secengeng itu? Tentu tidak. Tetapi dengan kita menangis kita bisa mengapresiasikan kesedihan kita, dan kita pasti akan semangat lagi setelah mengeluarkan energi negatif itu. Kesimpulan yang pertama, segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan harus dikerjakan dengan totalitas. Ketika kamu lelah, beristirahatlah. Ketika hasil tidak sesuai usaha yang telah kamu berikan, sabarlah. Kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam perkuliahan, dalam pelayanan, dalam keluarga, udah sabar-sabar. Tetapi kok gak berubah orangnya? Kok masih seperti ini aja? Bersabarlah. Tidak ada yang instan. Bahkan mie pun kalau kata orang perlu direbus, diaduk dengan bumbunya baru bisa dinikmati. Begitu juga dengan usaha, gak sebentar. Mungkin orang ada yang ketika buat 1 minggu jadi dapat hasilnya. Tetapi ingatlah, ada seseorang yang mencoba berulang kali. Tetapi di hasil yang ke-1001 dia baru mendapatkan hasilnya. Karena apa? Ketekunan dan kesabaran. Dan yang ketiga, ketika ada orang yang menyakitimu, ampunilah. Yang seperti ayat yang kita baca. Ketika kita dapat mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upah kita? Orang yang tidak kenal Tuhan pun tahu, oke, aku baik sama kamu, kamu baik sama aku. Orang di luar pun tahu Bapak Ibu. Tetapi mampukah kita sebagai anak Tuhan membuktikan kita beda dari mereka? Ketika kita disakiti, kita mendiami dia. Atau ketika kita disakiti, kita melihat orang yang sedang bensinnya habis. Kita lihat, rasain, itu dosamu. Itu gara-gara semua ulahmu, biarin aja, ngapain aku peduli samamu. Seringkali, saya juga seperti itu dulu. Rasakan dosamu. Tetapi saat saya mengerti bahwa, Ruth, apa yang bisa kau banggakan dari Tuhanmu ketika kamu pun masih hidup sama dengan mereka? Ketika disakiti, kita lihat dia lapar. Mampukah kita mengatakan, ini aku ada nasi, kita bagi 2 yuk. Atau ini ada uang terakhir kita 50.000 dan nominal ini sesuai dengan kebutuhan dia. Mampukah kita memberikannya kepada orang yang menyakiti kita, ini aku ada uang, dipakai aja. Gak mampu, tetapi karena Tuhan kita jadi mampu. Sering jatuh bangun dalam kemampuan kita dalam mengiring Tuhan. Tetapi kembali lagi, tetaplah berusaha dan tetaplah bertahan. Selanjutnya, kesimpulan yang sangat terakhir. Bisa Bapak Ibu Saudara lihat, kita semua adalah anak Tuhan yang sedang lelah. Datanglah kepada Tuhan. Bapak rindu kita datang sama Dia. Kita adalah anak-anak kecil Dia, meskipun kita sudah tua, kita besar. Semuanya anak Tuhan, semuanya berharga di mata Tuhan. Kembalilah, letih, lesu, lelah, datanglah sama Tuhan, sujud datang. Dia Bapa yang siap mendengar keluh kesah kita, kesakitan kita. Dia menerima kita apa adanya. Tuhan mampu dan Tuhan mau. Kamu bisa menyelesaikan apapun yang sedang kamu kerjakan. Kamu dimampukan menyelesaikan pekerjaanmu. Kamu dimampukan untuk menyelesaikan tugas-tugasmu sampai selesai. Kamu dimampukan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Mari kita membacanya bersama. 1, 2, 3. Amin. Sekali lagi kita membaca dengan suara yang keras dan iman. 1, 2, 3.
Amin. Tuhan memberikan kita semua kekuatan, memampukan kita untuk melewati apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita.